Halo Sobat Teknik semua, saat Anda hendak membeli alat elektronik di luar negeri seperti di Jepang untuk dipakai di Indonesia, entah itu membeli secara online atau kalian membeli saat traveling, maka kalian perlu memperhatikan beberapa hal. Jangan asal pakai, bisa-bisa rusak, bahkan bisa meledak. Maka dari itu, saya akan memberikan beberapa informasi penting agar kalian bisa berhati-hati. Simak video ini sampai selesai. Baik, untuk pertama yang harus kalian perhatikan adalah perbedaan tegangan. Umumnya, alat elektronik di Jepang dipakai pada tegangan 100 volt, sehingga kalau dipakai di Indonesia perlu memakai step down transformer yang mengubah tegangan dari 220 volt ke 100 volt. Dalam memilih step down transformer perlu memperhatikan beberapa watt daya yang diperlukan alat elektronik tersebut. Misalnya DVD player yang memerlukan daya sekitar 25 watt perlu memakai step down transformer yang kapasitasnya lebih dari 25 watt. Beberapa alat tertentu memerlukan trafo yang kapasitasnya minimal 2 atau 3 kali dari nilai watt alat tersebut. Misalnya setrika, alat masak elektronik, penghisap debu, dan lain-lain. Alat-alat ini memakai motor dan menghasilkan kalor. Jadi alat ini memerlukan daya yang lebih besar. Misalnya dryer yang dipakai 1100 watt, maka trafo yang diperlukan setidaknya kapasitasnya 3600 watt. Alat-alat ini tidak direkomendasikan untuk dipakai di luar negeri karena trafo yang diperlukan akan berukuran sangat besar dan cukup berat. Yang perlu diperhatikan adalah jika step down transformer itu dipakai terus-menerus, daya yang keluar hanya 75% dari yang tertulis. Kalian jangan heran jika melihat inverter 1000 watt, maka sebenarnya tidak mencapai itu. Adaptor yang dipakai di desktop PC kapasitasnya sekitar 300 sampai 400 watt. Tetapi sebenarnya daya yang dikonsumsi tidak senantiasa sebesar itu. Jika pekerjaan yang dilakukan simpel seperti melihat website, mengetik dokumen, dan lain-lain, daya yang dibutuhkan oleh PC tidak terlampau banyak. Tetapi jika pekerjaan yang dilakukan memerlukan daya yang lebih tinggi seperti perhitungan secara kompleks, maka daya yang diperlukan akan semakin tinggi dan alat mudah jadi panas. PC dengan prosesor Celeron 2,6 GHz misalnya saat booting memerlukan lebih dari 100 watt, tetapi setelah stabil rata-rata hanya konsumsi 70 watt. Untuk mengetahui berapa sebenarnya pemakaian dari alat elektronik tersebut, dapat dilakukan memakai watt checker. Sekarang untuk yang kedua yang harus diperhatikan, yaitu fluktuasi tegangan. Fluktuasi tegangan listrik di Jepang umumnya sangat stabil, tetapi di Indonesia tegangan sering naik turun. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada alat elektronik yang dipakai. Walaupun alat yang dipakai sudah tertulis dapat dipakai pada tegangan 100 sampai 240 volt. Fluktuasi tegangan ini
akan tetap berimbas pada alat elektronik yang dipakai. Karena itu, jika alat yang dipakai itu jenis sensitif seperti TV, PC, PlayStation dan sebagainya, sangat disarankan agar trafo yang dipilih sudah dilengkapi dengan stabilizer. Untuk yang terakhir yaitu perbedaan frekuensi. Nah, perbedaan frekuensi untuk listrik di Indonesia 220 volt 50 Hz, sedangkan di Jepang ada dua jenis, 50 Hz Jepang Timur dan 60 Hz Jepang Barat. Di negara-negara lain mungkin juga ada yang sama, kalian bisa browsing sendiri. Kebanyakan alat elektronik sekarang dapat dipakai untuk dua jenis frekuensi ini, tetapi ada baiknya diperiksa terlebih dahulu kalau ingin dibawa di Indonesia. Seperti televisi Jepang tidak dapat dipakai di Indonesia kecuali multisistem. Sistem pancaran TV di Jepang adalah NTSC, National Television System Committee. Sistem ini dipakai juga di Korsel, Kanada, Filipina, dan lain-lain. Adapun di Indonesia, sistem yang dipakai berlainan, yaitu PAL, Pass Alteration by Line. Aspek non-elektroniknya perlu diperhatikan, khususnya bahasa Den of Versailles, misalnya masalah manual pemakaian bahasa Jepang atau Cina dan lain-lain. Lalu garansi barang-barang tertentu mungkin sebagian besar hanya berlaku di Jepang. Oh ya, satu lagi mungkin yang bisa diingat-ingat yaitu overseas model, bukan domestic model. Domestik itu untuk dipakai di negara tersebut, dan overseas di luar negara tersebut bisa. Ada jenis digital still kamera misalnya yang domestic model, namun harga overseas model lebih mahal daripada domestic model karena warranty berlaku di overseas juga. Kalau sudah lewat masa berlakunya, tetap diterima untuk diservis station masing-masing maker. Jadi idealnya memang pilih yang overseas model ya. Akan tetapi harga dan variasi model menjadi pertimbangan tersendiri. Selisih antara model overseas dan model domestik bisa antara 10-20%. Misalkan timbul di benak kalian sebuah pertanyaan, apa sih perbedaannya kalau saya beli barang elektronik dari luar negeri yang frekuensi 60 Hz 220 volt, saya pakai di Indonesia frekuensi 50 Hz 220 volt, apa pengaruhnya? Apakah ada? Jelaskan dong biar nggak salah beli gitu ya. Oke, kira-kira begini ya secara simpelnya ya. Peralatan elektronik yang dijual biasanya sudah disetting sesuai dengan aliran listrik lokal, nah dan frekuensi, maksudnya jumlah tegangan arus listrik yang dihasilkan oleh generator atau PLN. Ini umumnya dipakai sebagai acuan timer yang dipakai di beberapa peralatan elektronik, tidak semua loh ya, yang bisa memakai 50 Hz atau 60 Hz, misalnya TV, radio, stereo, video dan lain-lain bisa dipakai, tapi kemampuan motornya bisa menurun seperti kulkas, kipas angin, AC dan lain-lain. Yang nggak bisa dipakai misalnya microwave, mesin cuci, lampu neon, ya kira-kira begitulah. Tapi lebih baik tanya dulu ke penjualnya atau baca dulu katalog atau buku panduan peralatan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.
dan bisa membantu Anda untuk mengurangi keraguan di saat ada sebuah perbedaan tegangan dalam menggunakan alat yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.